Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, berjumpa kembali nih sama kita Mpo Mochika dalam acara Ruang Cerita Kisah Cerita. Malam hari ini Mpo tuh ingin membawakan terkait cerita kedatangan Pak Deddy Mulyadi di pesantren Suryalaya. Ya, kenapa Empok tertarik ngebahas terkait semua itu? Karena di situ banyak sekali terkait ceramah-ceramah yang Pak Deddy Mulyadi sampaikan itu ngena banget di hati begitu kan. Dan juga terkait masalah Pak Deddy Mulyadi yang datang ke daerah Kopo Bandung tuh, yang bertekad gitu kan, berjanji mau membereskan kekumuhan-kekumuhan yang ada di daerah Kopo Bandung tersebut. Ya warga, kalau kita lihat-lihat mah Pak Deddy itu udah lebih-lebih dari artis. Ngapa Empo bilang lebih-lebih dari artis? Ya itu, lu pada ngeliat kagak nih yang kayak di Kopo Bandung tuh. Jangankan orang tua, emak-emak, bapak-bapak, dari anak-anak kecil aja. Lihat Pak Deddy Mulyadi itu udah kayak ngeliat apa tahu. Ya sampai pada berkerubut, pada pengen saliman sama Pak Deddy Mulyadi. Alhamdulillah ya Allah, kita diberikan gubernur yang memang benar-benar pro rakyat, bahkan disayang oleh rakyatnya. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut aja lah ya ke pembahasan yang membuat Empo itu tertarik untuk membahas, menceritakan terkait masalah Pak Deddy Mulyadi yang datang ke hari jadi pesantren Suryalaya ini ya. Oke lah, kita lanjut aja ke kisah selanjutnya. Baiklah warga, di sini Empo ingin membahas terkait pernyataan Pak Deddy Mulyadi ketika Pak Deddy Mulyadi ini memberikan ceramah, pidato atau sambutan apalah itu ya di hari jadi pesantren Suryalaya. Di antaranya itu yang tentang kalau Pak Deddy Mulyadi mah nggak mau begitu kan, harus mendatangi kayak semacam pondok-pondok pesantren sebelum terpilih menjabat begitu kan. Lebih baik Pak Deddy Mulyadi itu mendatangi kayak semacam pondok-pondok pesantren itu tuh ketika sudah terpilih menjabat ya, daripada sebelum terpilih. Ya memang sih ya, kalau dipikir-pikir, diulang-ulang kita dalami terkait masalah pernyataan Pak Deddy Mulyadi itu ada benarnya juga. Kenapa Empo bilang ada benarnya? Kebanyakan ini mah para pejabat-pejabat mendatangi pesantren-pesantren dan lain-lain itu ketika mereka memang membutuhkan dukungan dan suara dari pondok-pondok pesantren. Tapi kadang ya ketika mereka sudah terpilih lupa ingatan begitu, pada lupa gitu kan, tidak seperti pas saat membutuhkan. Rata-ratanya seperti itu. Benar kata Pak Deddy Mulyadi, lebih baik pas saat membutuhkan dukungan, lebih baik Pak Deddy Mulyadi tidak datang, tidak menghadiri begitu kan. Bukan untuk apa-apa ya, karena memang kan Pak Deddy Mulyadi itu selalu berkata, beliau ini tidak ingin memasukkan sebuah organisasi terkait keagamaan dan lain-lain untuk keperluan politik begitu kan. Keren tuh Pak Deddy Mulyadi, makanya beliau ini lebih baik datang ke pondok-pondok pesantren ketika Pak Deddy Mulyadi ini sudah terpilih menjabat. Setidaknya ketika beliau sudah terpilih menjabat itu beliau bisa memberikan ya bantuan-bantuan lah gitu kan. Ketika Pak Deddy bercerita juga terkait masalah hiburan di acara hari jadi pesantren Suryalaya ini kan, katanya mau kemana Pak Deddy? Mau ke Suryalaya begitu kan. Lah emang ada hiburannya? Ada, katanya apaan? Wayang golek lah, katanya sampai kaget lah. Emang katanya yang kagak ngapa-ngapa begitu kan, ibaratnya hiburan pesantren kok wayang golek lah, emang apa begitu ya. Ini mah bersimpo. Nah, di sini juga kan Pak Deddy Mulyadi juga bilang gitu kan, terkait wayang golek tersebut itu adalah sebuah kesenian yang memberikan kebahagiaan kepada kita semua, rasa bunga. Bunga itu bahagia, rasa bahagia kepada kita semua yang menontonnya gitu kan. Lagi pula nih ya, kalau kata Empo mah terkait wayang golek juga di sini tuh banyak arti-arti yang diberikan dalam sebuah cerita yang dalam sebuah cerita pada wayang-wayang tersebut. Coba deh perhatiin ya, memang kalau kita merhatiin awal-awal kayaknya jenuh banget begitu kan ngedengerin wayang golek, apa resepnya sih, ngantuk iya gitu kan. Mungkin karena memang kita posisinya jiwanya jiwa muda begitu, lagi zaman dulu Empo nih ya. Cuman sekarang ketika kita sudah tua, sudah beranjak dewasa seperti inilah, ibaratnya udah punya pikiran gitu kan, mendengarkan setiap pagelaran wayang golek tersebut itu tuh memiliki berbagai macam arti yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Istilahnya mah pepeling. Pepeling itu ibaratnya mah pengingat begitu kan, pengingat kita bagaimana menjalankan hidup di dunia ini tuh hanya sementara.
gitu kan, terkait agama, terkait adat istiadat, terkait sopan santun dan lain-lain. Coba dengerin aja dah wayang golek. Memang awal-awal mah kalau kita dengerin kayaknya jenuh banget, tapi kalau kita dalami, kita tekuni, kita dengarkan secara perlahan dan baik-baik semua cerita dalam pagelaran wayang golek itu tuh selain memberikan kita kebahagiaan, kalau kata Pak Deddy Mulyadi gitu kan, tapi juga memberikan pelajaran hidup yang bisa kita petik segi-segi nilai positifnya kayak begitu. Dan di sini juga Pak Deddy Mulyadi itu kan berkata, katanya kalau hati kita sudah bungah mah gampang diberi dakwah teh, diberikan dakwah gitu. Kalau hati kita sedang posisi bahagia mah dikasih ceramah, dikasih dakwah kayak gitu tuh gampang masuk ke orang tersebut. Ya memang benar. Coba kalau hati kita lagi bahagia mah ya dikasih pemahaman, dikasih ajaran itu cepet banget masuk. Karena apa ya? Karena hati kita dan pikiran kita ini sedang bahagia. Tapi coba kalau kita hatinya lagi ngegerutu melulu kan, lagi kesel, lagi ambek-ambekan, dikasih ceramah, kagak bakalan masuk, yang ada malah makin uring-uringan, makin amuk-amukan, tersinggung, paribasanya begitu. Emang benar, empo dalami setiap kata perkataan sambutan-sambutan Pak Deddy Mulyadi itu tuh emang benar ya, apa yang dia bilangkan itu tuh emang benar. Kalau posisi kita keadaan dalam bahagia, apapun masukan, apapun pendapat, apapun apa namanya itu pepeling begitu kan ya, pengingat-pengingat itu bakalan masuk ke otak kita, ke hati kita, dan bahkan bakal kita kerjakan begitu, dibanding dengan orang-orang yang memang hatinya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan hawa nafsu, emosi dan lain-lain, kagak bakalan masuk. Betul. Betul, ibarat kata nih, empok kasih contoh ya, kita kalau ngajarin anak atau kakak kita dulu diajarin sama orang tua, kalau kitanya lagi uring-uringan begitu kan, kagak mau gua ngerjain PR ini, susah, mau nangis, dijepret-jepretin gitu kan, suruh ngaji, kita jepretin sambil nangis-nangis, kagak bakalan ada yang masuk itu pelajaran ke otak kita, percaya dah, soalnya empok pernah ngalamin kayak begitu. Tapi coba kalau kitanya dikasih nih uang jajan, jebret gede begitu kan, buat jajan nanti di sana ya, gitu kan. Sebenarnya sih dikasih jajan gede juga kagak boleh gitu kan, cuman kan ibaratnya pemancing begitu ya. Misalnya nih uang jajan, ini bekal ya, ini itu, disayang-sayang, dicinta-cinta begitu, dijamin belajar juga bakal masuk ke otak kita. Nah kurang lebih seperti itu ya, terkait masalah yang dibahas sama Pak Deddy Mulyadi. Wayang golek ini kenapa tidak ketika ada di perayaan hari jadi di pesantren-pesantren atau apapun itu ya. Karena apa? Karena memberikan kebahagiaan kepada mereka yang menontonnya. Setelah mendapatkan kebahagiaan, di situ masuklah dakwah atau ceramah atau pepeling untuk para mereka-mereka yang sedang menonton, itu lebih masuk lagi ke pemikiran dan ke hati para mereka yang lagi menonton wayang-wayang golek tersebut begitu. Kalau orang berpikirannya negatif mah nggak bakalan masuk ke situ, pasti pikirannya negatif mulu, pengajiannya wayang golek wajar lah orang dia mau musrik, pasti itu mah udah biasa ya. Tapi udah abaikanlah yang seperti itu mah. Kata Mpoge apa, kalau orang-orang yang nyinyir kepada Pak Deddy Mulyadi itu anggap aja keledai-keledai ya, keledai-keledai yang cuma mengendus bau rumput doang begitu kan ya, kagak level sama kita mah harimau-harimau yang makannya juga daging begitu kan ya, mandiri, kuat, jago, keren, aumannya juga kuat dibanding sama mereka-mereka keledai-keledai yang hanya dikasih makan rumput sama tuannya begitu. Dan satu lagi nih warga, kagak bakalan ketinggalan ya, terkait apa, Pak Deddy Mulyadi udah melebihi artis, bahkan melebihi presiden. Ngapa gua bilang begitu? Coba lu pada lihat ya, memang sih dimanapun Pak Deddy berada, dari yang kecil, yang sedang, yang dewasa, yang setengah tua, nyampe ke yang tua, itu ngegerubutin Pak Deddy Mulyadi itu udah lebih-lebih dari apa tahu. Raffi Ahmad dulu sampai kagak di Palire kan, yang lagi di Jogja, lebih pada fokus sama Pak Deddy Mulyadi kayak begitu. Nah kemarin juga sama di Suryalaya, digiring nih videonya ya, digiring tuh Pak Deddy Mulyadi kan, dengan ratusan warga seperti itu. Makanya yang nyinyir-nyinyir maklum mati bang 1-2 doang, coba butiran-butiran debu noh yang mencintai Pak Deddy Mulyadi sampai kayak begini nih ya, ngegiring Pak Deddy Mulyadi. Jangankan di Suryalaya nih
Ini juga yang di daerah Bandung Kopo ya, ketika Pak Deddy Mulyadi datang menghadiri ke situ tuh. Bahkan Pak Deddy Mulyadi juga akan memberikan solusi atau mungkin akan membenahi terkait Kopo di daerah Bandung tersebut agar tidak kumuh lagi katanya. Nih, udah lebih-lebih dari selebritis. Apa itu sosok Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing Tea. Makanya gue mah di sini makin bangga aja itu ngelihat ini nih, ngelihat Bapak Aing makin bangga, makin cinta, masya Allah, ya Allah ya Robi ya. Bahkan di sini juga Empo merasakan berkahnya Pak Deddy Mulyadi untuk Empo apa? Ya ini, Empo bisa berkembang di dunia konten Empo berkat siapa? Berkat Pak Deddy Mulyadi ya. Kalau bukan karena Pak Deddy Mulyadi, Empo nggak bakalan nyampe subscriber sampai 9.000 saat ini. Sebelumnya juga Empo terima kasih ya sama kalian-kalian nih, para pecinta-pecinta dan pendukung Pak Deddy Mulyadi, selalu support mereka-mereka yang mendukung Pak Deddy Mulyadi juga begitu kan. Udah ya, pokoknya mah rapatkan barisan untuk kita nih, pencinta dan pendukung Pak Deddy Mulyadi, saling support, saling dukung ya. Nih, hidupnya Pak Deddy Mulyadi itu berkah, tidak hanya ketika bertemu, tanpa bertemu pun sudah memberikan keberkahan. Salah satunya seperti Empo nih ya, diberikan keberkahan dari Pak Deddy Mulyadi begitu terkait semua konten-konten Empo. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah ya warga ya, pokoknya masih gitu dulu dah dari Empo mah, kagak usah panjang kali lebar, takut lu pada ngantuk, ntar bosen lagi. Gua tahu lu kalau nonton video gua kagak nyampe akhir ini, timbang sepotong-sepotong doang, di skip udah kelar. Tapi kagak ngapa-ngapa ya, daripada kagak nonton sama sekali, udah kagak ngapa-ngapa dah. Oke lah ya warga, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga ada super thanks-nya nih. Udah mulai aktif ya. Alhamdulillah berkat dukungan kalian semua. Akhirnya satu persatu bisa mulai terbuka nih channel YouTube Empo. Terima kasih banyak. Berkah selalu buat kita semua. Apalagi buat Pak Deddy Mulyadi. Selalu kita kawal dan kita dukung terus Pak Deddy Mulyadi ya. Karena beliau adalah salah seorang pemimpin yang pro rakyat dan memang jujur dan amanah dan juga baik hati, ibaratnya kayak begitulah ya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.